Aku pergi, ini, sepi sekali. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatian Qin Su. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi saat dia melihatnya, sesosok tubuh muncul tidak jauh darinya. Guru, ini adalah reaksi pertamanya. Hanya melihat sosok ini dengan jelas, Qin Su tercengang. Karena pakaian orang ini sungguh mengejutkannya. Lelaki itu tidak mengenakan apapun di bagian atas tubuhnya dan bertelanjang dada, namun ia kurus dan tidak memiliki otot sama sekali, seolah-olah ia belum makan selama beberapa hari dan hampir mati kelaparan. Dengan sosok seperti itu, tidak ada alasan untuk pamer. Sedangkan untuk bagian bawah tubuhnya, ia mengenakan celana besar. Celana hijaunya disulam dengan bunga-bunga indah, dan sangat bersahaja sehingga tampak seperti tanah. Pakaian seperti ini sangat merangsang estetika Qin Su. Setelah Qin Su bereaksi, dia ingin mengutuk karena dia merasa matanya kotor. Namun saat berikutnya, sarafnya menjadi tegang. Dia menemukan bahwa tanda yang menunjukkan kediaman Wang Qiang telah padam. Kalau dipikir-pikir lagi, orang ini berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa menangkap aura orang lain sama sekali. Qin Su tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun dia sangat terkejut, dia tetap melangkah maju dan membungkuk dengan sopan. Saudara ini, apakah Wang Qiang dari tubuh ilahi Tianhe? Siapa kamu? Wang Qiang bertanya. Apakah kamu Wang Qiang? Qin Su bertanya lagi. Ya, ini aku. Apa yang terjadi? Wang Qiang bertanya. Saudara Wang Qiang, nama saya Qin Su, dan dia adalah murid sekte abadi Changqiong. Qin Suan adalah saudara laki-laki saya. Qin Su memperkenalkannya dengan cepat. Oh, Qin Suan, aku pernah mendengarnya. Ada apa denganmu? Wang Qiang bertanya. Saudara Wang Qiang, seperti ini. Karena kamu telah menepati janjimu dan mencapai puncak 9 surga, kamu pasti terkenal, tapi sekarang. Qin Su tidak hanya mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi juga mengatakan kepada Wang Qiang apa yang dia katakan kepada Feng Ling sebelumnya. Chu Feng ada di sini. Wang Qiang sangat gembira. Iya, dia sudah ada di sini. Qin Su mengangguk. Tidak, itu tidak benar. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang ingin bergabung denganku, untuk menghadapi cucu. Chu Feng, Wang Qiang bertanya. Iya, Chu Feng itu licik, tercela, dan orang jahat. Saya pernah berhubungan dengannya sebelumnya di dunia kuno, dan dimanfaatkan serta dijebak olehnya. Saya hampir kehilangan nyawa saya di tangannya, tetapi orang ini. Sebelum Qin Su dapat menyelesaikan kata-katanya, Wang Qiang memeluk Qin Su dan berkata, tidak, berhenti bicara, ayo. Segera, Wang Qiang menarik Qin Su dan berjalan menuju kediamannya. Melihat sikap antusias Wang Qiang, Qin Su sangat senang, terlihat jelas bahwa Wang Qiang lebih tertarik pada kerjasama daripada Feng Chaim. Tidak, dia diundang ke kediamannya sebagai tamu. Meski penampilan Wang Qiang memang aneh, Qin Su menduga Wang Qiang pasti mampu. Dan dia menduga Wang Qiang tidak terlalu pintar, karena orang pintar tidak akan berpakaian seperti ini. Jadi mereka tidak hanya dapat bergabung, Wang Qiang juga harus mudah dimanipulasi olehnya, dan itu tidak hanya akan menangani Chu Feng. Mampu mendapatkan jenderal yang begitu kuat akan sangat membantunya dalam perjalanannya ke puncak 9 surga. Saat Qin Su memikirkan masa depannya, Wang Qiang menyeret Qin Su ke tempat tinggalnya. Ada penghalang di sini, dan selama dia mengaktifkannya, tidak ada orang di luar yang akan mendengar apapun. Ayo, ini, berdiri diam untukku. Wang Qiang menunjuk ke arah Qin Su dan berkata. Saudara Wang Qiang, apakah Anda ingin memastikan ketulusan saya dalam bekerja sama? Jangan khawatir, ketulusanku sudah cukup. Saat Qin Su berbicara, dia menyentuh tas Qian Kun, berharap dapat memberikan manfaat kepada Wang Qiang, yang terlihat miskin. Persetan denganmu. Namun,
Wang Qiang mengangkat kakinya dan menendang Qin Su pergi. Jika bukan karena penghalangnya, tendangan ini mungkin akan menendangnya keluar dari puncak 9 surga. Tendangan ini tidak diragukan lagi mengejutkan Qin Su, dia melemparkanku ke sudut penghalang, dan aku tidak pulih untuk beberapa saat. Wang Qiang sudah mendekat dan menamparkan Qin Su, yang terbaring di sudut penghalang, dengan sol sepatunya. Meskipun sandal jerami yang dia kenakan memiliki kualitas yang sangat baik, Qin Su ditendang dengan bekas sol di seluruh wajahnya. Kamu berani memukulku. Setelah Qin Su bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Qiang, matanya marah, kaget, terpana, tapi kebanyakan sedih. Kamu berani meniruku. Wang Qiang menjambak rambut Qin Su dan menamparkan wajahnya lagi. Sambil mengipasi dia kembali, dia berkata, biarkan kamu belajar dari saya, biarkan kamu belajar dari saya. Setelah tamparan mulut besar, wajah Qin Su ditampar ke kepala babi. Saudara Wang Qiang, saya salah, Qin Su menangis setelah dipukuli. Meskipun dia mendapat dukungan dari saudara laki-lakinya, saudaranya tidak ada di sini, dia sangat takut Wang Qiang memiliki masalah otak dan akan memukulinya sampai mati di sini. Lagi pula, jika tidak ada yang lain, hanya saja penampilan Wang Qiang tidak terlihat terlalu pintar. Dan sekarang tindakan Wang Qiang telah membuktikan fakta bahwa Wang Qiang memiliki pikiran yang buruk. Ada apa? Wang Qiang bertanya. Aku juga tidak tahu, Qin Su berpikir sejenak, dan dia benar-benar tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Kamu harus belajar dariku, tirulah aku. Wang Qiang memutar pergelangan tangannya dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Melihat cambuk kulit itu, Qin Su sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Keesokan paginya, di halaman tempat Xiao Yuer berada, Chu Feng dan yang lainnya masih duduk di sana. Mereka belum berpindah posisi, dan ada banyak hal yang ingin mereka katakan. Namun tiba-tiba serangkaian suara datang dari arah alun-alun. Chu Feng, cepat keluar. Matahari menyinari pantatmu, kenapa kamu tidak keluar? Mendengar suara ini, ketiga wanita Long Muxi, Xian Miao Miao dan Xiao Yuer segera berdiri dan terlihat tidak senang. Reaksi pertama mereka adalah seseorang mencari masalah dengan Chu Feng. Namun, Long Chengyu dan Xian Hai Shaoyu saling memandang dan berkata pada saat yang sama, suara ini sepertinya adalah gadis itu. Saat ini, Chu Feng juga mendengar suara siapa itu, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Melihat ini, Xiao Yuer, Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya segera mengikuti. Di pagi hari, banyak orang sudah berkumpul di alun-alun. Bagaimanapun, waktu pelatihan telah berlalu. Selain itu, kesempatan seperti ini juga merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk saling berteman dan memperluas jaringan. Suara lonceng angin menarik lebih banyak orang untuk keluar ruangan dan menuju alun-alun. Apakah ini lonceng angin? Apakah dia jenius dari Bloodline Tianhe? Dia terlihat cukup tampan, tapi tidak sama dengan penampilan garang yang dirumorkan. Tapi apakah dia punya masalah dengan Chu Feng? Sepertinya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Ada rumor yang beredar tentang Feng Chaim sejak lama, tetapi hanya sedikit orang yang melihat penampilan aslinya. Namun kini masyarakat lebih tertarik menonton suatu pertunjukan. Segera, Chu Feng dan yang lainnya keluar. Haha, Chu Feng. Namun setelah melihat Chu Feng, kelakuan Feng Ling mengecewakan banyak orang. Lonceng angin melompat tepat di depan Chu Feng. Xiao Yuer segera berhenti di depan Chu Feng. Hei, gadis kecil itu galak sekali. Apakah kamu akan memukul adikku? Feng Ling memandang Xiao Yuer sambil tersenyum. Alis Xiao Yuer terangkat, dan ketika dia hendak berbicara, Chu Feng segera berkata, Xiao Yuer, kita saling kenal. Apakah kamu mengenalnya? Xiao Yuer, Xian Hai Shaoyu dan semua orang yang hadir terkejut. Lebih dari sekedar mengenal satu sama lain, kami adalah teman hidup dan mati yang berbagi suka dan duka.
Saat Feng Ling berbicara, dia datang ke sisi Chu Feng dan memeluk bahu Chu Feng, postur tubuhnya seperti saudara yang baik. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, jadi apapun yang dia pikirkan, tindakan ini tetap terlihat sangat intim. Di tengah kerumunan, alis Qin Xuan terangkat. Lupakan saja tentang Long Chengyu dan Long Muxi. Xianhai Shaoyu dan Xianhai Yuer juga bertemu dengan Chu Feng. Sekarang lonceng angin lain muncul, dan penampilan mereka, tanpa mempedulikan perhatian semua orang, dengan jelas menyatakan posisi mereka. Hal ini membuat Qin Xuan menyadari bahwa kesulitan menghadapi Chu Feng telah mencapai tingkat yang mustahil. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan secara serius apakah akan berurusan dengan Chu Feng. Qin Xuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak ingin lagi melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Bagaimanapun, Kam Chu Feng terlalu kuat. Ngomong-ngomong, Chu Feng, apakah kamu telah menyinggung banyak orang? Apakah kamu telah menyinggung Sekte Abadi Changqiong? Ketika Feng Ling tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dia melihat ke arah Qin Xuan. Begitu matanya beralih, mata semua orang tertuju pada Qin Xuan. Tiba-tiba, Qin Xuan, yang bersembunyi di tengah kerumunan, menjadi pusat perhatian. Yang lainnya baik-baik saja, penampilan Xiao Yuer, Xian Miao Miao dan lainnya lebih ganas daripada pedang. Hal ini membuat Qin Xuan juga bingung. Mengapa pembicaraan tiba-tiba beralih ke dirinya sendiri? Meskipun dia punya ide ini, dia hanya memikirkannya dan tidak mengganggu Chu Feng. Sekarang saya hanya ingin menonton acaranya, mengapa Anda mulai mengincarnya? Itu benar, kata Chu Feng. Tidak heran, kata Feng Chaim. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Chu Feng bertanya. Saya lelah setelah berlatih tadi malam, jadi saya keluar untuk mencari udara segar, dan saya menemukan kutu busuk. Kamu akan bergabung denganku segera setelah kita bertemu, dan kamu akan difitnah dan difitnah dengan berbagai cara. Aku punya dendam yang mendalam terhadapmu. Entahlah, tapi dia mengira kamu mencuri istrinya. Oh, ngomong-ngomong, nama serangga itu adalah Qin Su, dan konon dia adalah adik laki-laki Qin Xuan. Dia datang kepadaku atas perintah saudaranya Qin Xuan. Begitu Feng Chaim mengucapkan kata-kata ini, rasanya seperti guntur di hari yang cerah, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Tapi Qin Xuanlah yang mempunyai reaksi paling besar. Dia, yang selalu tenang, menjadi pucat saat ini, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sial, adik laki-laki yang selingkuh ini.